yang melakukan graduasi. Jika dibuat di Pacitan sendiri terdapat 82 pendamping, yaitu berarti dalam di Pacitan harus terdapat 820 KPM yang melakukan graduasi. Akan tetapi pada realitanya ini sangat jauh dari target. Di tahun ini hanya ada 240 KPM yang melakukan graduasi. Tentu menimbulkan tanda tanya. Bukankah kemiskinan sudah turun? Bukankah masyarakat sudah hidupnya sudah lebih makmur? Akan tetapi kenapa masih banyak yang bergantung pada bantuan sosial? Selanjutnya, saya menemukan bahwa adanya minimnya penelitian mengenai bantuan sosial dari sudut pandang sosial. Saat ini jika Anda melihat di penelitian bagaimanapun baik internet maupun di buku-buku, kebanyakan penelitian mengenai bantuan sosial itu hanya mengenai ekonomi atau hanya mengenai angka seperti keefektifan kebijakan dan sebagainya, dan sangat kurang sekali yang membahas mengenai individu dan juga lingkungannya. Oleh karena itu saya menemukan sebuah teori yang bernama teori habitus oleh Pierre Bourdieu. Teori ini menganggap bahwa cara berpikir, berperilaku, mengambil keputusan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dan saya rasa hal ini sudah bisa atau berada dalam kondisi yang miskin, yang membuat dia atau sikapnya itulah yang dinamakan sikap pasif. Contohnya saat ini, kondisi miskin adalah kondisi manusia yang memiliki ekonomi rendah. Sedangkan pasif adalah kondisi saat dia tidak mau untuk keluar dari kondisi tersebut, dari kondisi kemiskinan. Tadi kan ada penjelasan mengenai graduasi KPM, yaitu graduasi Oke, graduasi KPM. Graduasi merupakan jadi graduasi merupakan saat seseorang dinyatakan sudah bebas atau dinyatakan mandiri ekonominya dari program bantuan sosial. Graduasi ini terdapat dua hal, yaitu graduasi alami dan juga graduasi yang biasa. Yang alami adalah karena dia sudah tidak memenuhi kriteria dalam sebagai penerima bantuan sosial, contohnya seperti meninggal dunia atau lulus sekolah. Sedangkan graduasi yang mandiri adalah saat dirinya menyatakan bahwa dirinya sudah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Ada syarat untuk itu seperti memiliki penghasilan sebanyak 3 atau 4 juta dalam per bulannya, sehingga dia bisa menjelaskan bahwa dia sudah mengalami graduasi mandiri. Selanjutnya adalah saran dan masukan dari para dosen untuk Bapak Agus. Pertama siapa? Saya? Iya, Pak Agus. Wih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya moderator. Selamat pada Bintang Suci yang telah mempresentasikan proposalnya. Ini pertanda sudah sebentar lagi mau wisuda. Kalau sudah dikerjakan skripsinya nanti, kalau belum dikerjakan ya belum, tapi selamat ya sudah memulai keberanian, tapi perlu ada revisi. Setiap paragraf harus dimulai dengan subjek. Nah, ini seperti di halaman 2 menurut Badan Pusat Statistik harus dimulai dengan subjek. Pokoknya setiap paragraf seperti di halaman 3 jika dilakukan, nah, jika itu kan bahasa yang tidak, sekali lagi dia harus dimulai dengan subjek. Kemudian di halaman 4 perlu diketahui bahwa kemiskinan tidak, itu kan bahasa lisan ya, bagaimana itu bisa dibuat bahasa tulisan. Walaupun saat ini sudah banyak bantuan sosial, nah ini kan sekali lagi semua harus dimulai dengan subjek. Lupa faktanya begitu. Bintang Suci perlu membedakan antara bahasa ngomong sama bahasa tulisan. Ya, oke. Dan selanjutnya saya ini di sini belum melihat
bahwa judul dari Habitus Program Penerimaan Bantuan Sosial Studi Kasus Penerimaan PKH di Kabupaten Sidoarjo itu belum nampak. Sebetulnya yang akan kamu teliti apa sih? Jadi kan program bantuan PKH itu masih banyak yang tergantung dari situ Pak. Yang proyek itu sangat sedikit dan sangat jauh dari target. Nah, saya menyelidiki dari sudut pandang sosial dan saya menemukan bahwa ada teori namanya teori habitus. Siapa yang mengatakan kurang dari target? Jadi gini Pak, di sini Pak, dari target Kemensos itu setiap satu pendamping itu ada 10 KPM. Di Pacitan itu ada 82 pendamping, jadi seharusnya ada 820. Kamu mengenal 10 KPM yang itu? Gimana Pak? Kamu mengenal 10 KPM yang ada? Belum semuanya, tapi hanya sebagian yang saya kenal. Yang kamu kenal berapa? Yang kamu tahu? Untuk saat ini ada 3 orang Pak. 3 orang Iya. di Sidoarjo Iya, semuanya. di Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo ada 82 pendamping. Bukan 82 Pak, 82 adalah jumlah pendampingnya. Di setiap satu daerah itu satu orang aja Pak pendampingnya. Pendampingnya siapa di situ? Di Sidoarjo pendampingnya siapa? Bu Christine. Apa yang terjadi di sana ketika kamu mengangkat terjadi habitus kasus penerima PKH yang di situ itu apa yang terjadi di Sidoarjo itu? Banyak itu penerima yang sudah di situ tuh sudah bertahun-tahun tapi tidak keluar Pak. Dan keluar. Iya. Apakah dilarang? Sebetulnya itu tidak, akan tetapi kan terdapat target Pak bahwa PKH itu sebenarnya untuk keberlanjutan jangka panjang. Dalam artian seperti ini Pak, saat seseorang atau penerima PKH itu sudah memiliki penghasilan sebanyak 3 atau 4 juta per bulan itu dan sudah dinyatakan atau dia memiliki usaha itu sebaiknya sudah keluar dari PKH. Apakah dari sekian itu sudah mendapatkan pendapatan atau gaji 3-4 juta per bulan? Sebagian sudah Pak. Contoh siapa namanya? Sebut sekarang? Iya. Ibu Sri itu. Sri itu ya. Dan juga dia kayak kerja di itu Pak di pasar. Pasar. Tapi kan di pasar kan sudah juga banyak ya penghasilannya Pak. Berapa? Kan di pasar kan tidak tentu. Bisnisnya apa di pasar? Kalau dia hanya sebatas penjual kecil, bisa satu bulan hanya 1 juta. Tapi kalau dia punya toko besar di pasar, mungkin lebih dari ya. Ruko Pak, ruko. Oh, jadi punya kayak ruko gitu Pak, ruko. Apa itu sayur-sayur, buah-buah gitu Pak, Oh, jual gitu. kayak minyak kayak gitu. Kira-kira mendapatkan berapa per bulan dia? Untuk perkiraannya sih dia bilangnya itu di atas UMR Pacitan Pak. UMR kan hanya 2 juta, 1.800.000 Iya, Pacitan. tapi kan seharusnya Pak ya, itu toko itu sangat toko yang kayak tujukan gitu loh Pak. Jadi banyak yang ke situ Pak. Oke, siapa Jadi lagi? Selain Bu Sri siapa? Ibu Yuni kalau nggak salah Pak. Ibu Yunita siapa gitu. Bu Yunita, dia apa pekerjaannya? Pelontong. Dapat 1 bulan dapat berapa? Untuk estimasinya itu saya belum bertanya langsung tepatnya berapa, cuma jika dilihat dari tokonya itu lumayan ramai. Oke. Kemudian yang ketiga, ini terakhir contoh yang ketiga terakhir Ini siapa? kayak Mbah gitu Pak, jadi dia sudah tua Bapak Joko. Pak Joko. Iya. Joko kan masih muda Joko kok. Joko itu belum menikah. Iya, masih Iya. muda. Joko. Iya. Iya, salah. Salah lihat. Tapi kan ngomongnya itu Pak. Nah terus ini gitu. Mbah, Joko Mbah. Ayo. Joko kan Salah masih paling kamu. muda kan Joko itu. Salah ambil. Tapi namanya itu Pak. Oh namanya Iya. Iya, maksudnya kalau mungkin kalau dalam bahasa Jawa kan Joko kan muda gitu kan Pak. Tapi kan Apa tua lagi Mbah? karena sudah tua Pak Lah usianya. iya, jadi Joko. Kan wis duwe putu. Joko durung duwe anak ya. Joko itu belum punya anak, belum punya istri. Saya sebut Pak Joko gitu ya. Oh, Loh, iya. Loh, kok Pak? Loh, Joko kok Pak? Joko itu belum menikah, si Nom. Beliau namanya adalah Joko dan dia juga sudah berusia sehingga saya sebut sebagai mbah-mbah seperti itu. Apa pekerjaannya? Dia semacam kayak dulu itu dia punya warung cuma sekarang diurus sama anaknya.
Oh, oke. Tapi kan dia tetap punya pemasukan dari situ Pak. Dari mana? Kan tokonya diurus sama anaknya Pak. Sama anaknya. tetap Anaknya dikasih. memberikan ke Mbah Joko atau enggak uangnya? Iya dikasih Pak, kan itu tokonya. Lah, dikasih berapa? Oh saya kurang tahu Pak, tapi kan tokonya rame, jadi kemungkinan besar penghasilannya juga banyak. Oke, kalau begitu dirimu mengklaim, padahal mereka masih layak mendapatkan. Dibuktikan KPM masih memberi kepada mereka. Apakah pernah kamu ngomong sama KPM bahwa mereka tidak layak? Ceritanya gimana? KPM yang bertugas di Sidoarjo bercerita bagaimana terhadap orang-orang itu? KPM kan nama sebutan untuk penerimanya. Pendamping di satu KPM itu di Sidoarjo itu, gimana ceritanya pendamping yang ada di sana? Sebenarnya itu pendamping itu setiap bulannya itu ada semacam pemberdayaan Pak. Jadi misalnya nih Pak ya, untuk ada kursus-kursus tertentu, misalkan kursus apa ya Pak ya, untuk membuat usaha dan sebagainya gitu Pak. Akan tetapi sempat saya singgung lagi Pak bahwa itu tidak sesuai dengan target Pak. Ya karena Mbak Joko memang jualan di pasar, diajarin untuk membuat hiasan dinding juga nggak pas. Kemudian kayak untuk kelontong, kemudian diajarin untuk membuat baju ya nggak pas pelatihannya. Tapi kan yang diajari nggak cuma Mbak Joko dan Ibu tadi Pak, juga banyak yang diajari Pak. Akan tapi kenapa kok cuma sedikit sekali yang keluar Pak? Yang ingin saya tanyakan itu adalah mengapa pendamping masih tetap memberi kepada mereka? Padahal menurut observasi awal dari peneliti itu mereka sudah layak untuk bebas dari bantuan PKH. Baik, jadi itu namanya graduasi ya Pak, atau ini untuk keluar gitu Pak. Graduasi kan ada dua nih Pak ya, graduasi yang alami dan juga mandiri. Yang mandiri atau yang ingin keluar sendiri atau apa ya Pak ya, atau kesadaran diri nih bahwa dia itu sudah mampu gitu Pak. Itu tuh biasanya yang pertama sebagian besar itu karena saran dari pendamping. Akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau Pak, atau misalnya kayak menolak atau belum ingin untuk keluar dari situ gitu Pak. Berapa orang yang sudah dinyatakan layak untuk keluar dan berapa yang kemudian menolak? Untuk hal itu untuk tepatnya saya kurang tahu. Siapa saja kalau nggak tepatnya siapa yang kamu kenal? Yang keluar ya Pak? Yang keluar. Saya cuma kenal satu yang namanya adalah Ibu Rita gitu Pak. Rita atau Rita saya lupa gitu. Dia merasa sudah cukup sehingga dia tidak menerima PKH. Bukan. Bagaimana? Dia itu semacam gimana ya Pak? Dia sudah punya usaha gitu loh Pak. Dan dia diberi kayak masukan dari pendamping kalau dia sudah tidak berhak untuk mendapat PKH dan Bu Rita bersedia. Ya. Hanya Bu Rita yang kamu tahu. Yang saya kenal hanya itu. Masih ada yang lain. Masih ada. Kalau yang menolak? Untuk yang menolak untuk namanya saya belum tahu Pak. Tapi ada. Kamu mendengar dari siapa? Dari KPM-nya, dari Ibu Christine. KPM-nya. Oke. Itu semua ditulis di latar belakang ya. Nah, supaya latar belakangmu begini, itu yang kamu ceritakan itu semuanya ditulis di latar belakang. Supaya fenomenanya muncul. Oke, Bintang Suci? Iya. Jadi kamu sebenarnya paham. Tapi kalau saya membaca latar belakangmu, saya nggak paham. Tapi kalau kamu baca, oh Bintang Suci paham. Oke ya? Mungkin media dan sebagainya. Seperti kan intinya, Pak, itu nanti kan habitus penerima bantuan sosial, penerima program bantuan sosial, gitu ya? Iya. Ya. Jadi habitus KPM-nya. Iya, KPM. Oke. Jadi saya itu sangat rutin untuk mengadakan seperti penyuluhan gitu Pak, atau pembelajaran mengenai kan seperti saya tadi jawab di Pak Agus ada pembelajaran seperti untuk membuka usaha dan sebagainya. Dan itu rutin sekali. Akan tetapi itu dalam setiap pertemuan itu belum semua itu ikut Pak. Dan kebanyakan itu juga saat kelas itu tidak memperhatikan, sehingga mereka itu untuk tidak ingin usaha gitu loh Pak. Nah, kemudian saat pembimbing kan memberi misalkan kelas untuk berusaha. Kenapa mereka ada keinginan itu? Kalau menurut hipotesa saya adalah karena sudah terbiasa mungkin. Makanya nanti
bebas asum. Putusannya adalah ini tergantung pada bintang sendiri. Jadi kalau misalkan bintang bisa merevisi sebagaimana tadi catatan, silahkan dilanjut. Tapi kalau tidak, bisa-bisa bintang nanti tidak bisa mengerjakan di lapangan. Oke? Oke.